Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1931. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Orang dari klan Jurang datang suatu hari nanti untuk membantunya menyatukan seluruh dunia bawah. Sementara aku ditempatkan di sini bertujuan untuk memperkuat lorong klan Jurang ini, dan selama bertahun-tahun lebih dari 1 atau 2 kaisar agung sepertinya telah meninggal di altar ini. Jika suatu hari nanti aku kehilangan kegunaanku, maka aku juga mungkin akan berakhir seperti mayat di luar. Setelah itu akan dimakan oleh klan Jurang tertentu dan diubah menjadi tungku untuk memberi makan tubuh mereka. Menjelaskan ini, mata Kaisar Naga Penjara langsung meledak dengan kebencian dan juga niat membunuh. Apakah maksudmu selama bertahun-tahun lebih dari 1 anggota klan Jurang yang keluar dari lorong ini? Kata Kincen, hatinya tergerak. Karena saat ini Kincen hanya mengetahui bahwa hanya ada anggota klan Jurang yang bernama Utusan Suci Uka yang ada pada tubuh Kaisar Bayangan. Kaisar Naga Penjara berkata dengan sungguh-sungguh, ya tentu saja ada lebih dari 1 anggota klan Jurang yang keluar. Misalnya Kaisar Bayangan yang menjaga tempat ini, dia memiliki anggota klan Jurang di tubuhnya. Adapun kemana perginya para anggota klan Jurang lainnya yang keluar, aku tidak tahu karena aku sudah ditekan lama di sini. Kata Kaisar Naga Penjara, dia menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, mata Kincen tidak bisa membantu, tetapi matanya menjadi sangat serius. Orang-orang klan Jurang memiliki status yang luar biasa dan mereka yang bisa datang ke sini sangat langka. Dengan kata lain, di dunia bawah ini ada beberapa kaisar agung yang diam-diam dikendalikan oleh Kaisar Wuyue, dan mereka tersebar di dunia bawah ini dan identitasnya tidak diketahui. Mendengarnya, hati Kincen tiba-tiba membeku. Kaisar Yoming tiba-tiba berkata, Kaisar Naga Penjara, dengan kekuatanmu waktu itu, walaupun Kaisar Wuyue mengatakan bahwa aku masih hidup, bagaimana mungkin kamu bisa mempercayainya dengan mudah? Ini tidak terlalu masuk akal sebelumnya. Mendengar itu, Kaisar Naga Penjara menjawab, aku sudah mengatakan bahwa karena aku merasakan auramu. Apakah kamu benar-benar merasakan auraku? Bagaimana ini mungkin? Aku telah berada di laut kosmik. Bagaimana kamu bisa merasakan auraku? Kata Kaisar Yoming. Dia yang mendengarnya terkejut. Namun Kaisar Naga Penjara hanya menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu detailnya. Tapi memang benar, itu adalah napasmu yang mirip sekali denganmu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin ada beberapa perbedaan. Tapi karena perbedaannya tidak besar, maka kami tidak dapat mengidentifikasinya dengan cermat, kata Kaisar Naga Penjara. Siapa yang berpura-pura menjadi aku? Bisakah dia sangat mirip denganku? Kata Kaisar Yoming. Dia menjadi bingung sejenak. Tetapi Kincen sedikit mengernyit sambil berpikir. Kemudian Kincen memandang Molly dan berkata, Molly, pergi dan lepaskan rantai jurang ini. Kemudian Kaisar Naga Penjara pun buru-buru berkata dengan tergesa-gesa, aku tahu kamu memiliki niat baik, tetapi rantai jurang ini dikorbankan oleh orang-orang kuat klan Jurang itu. Ini sangat menakutkan. Orang ini hanyalah seorang kaisar agung tahap awal. Bukankah dia tidak akan mampu dan bahkan juga anggota klan Jurang di tubuh Dewi Tain tidak akan dapat memecahkannya? Kata Kaisar Naga Penjara. Dia berkata dengan wajah yang jelek. Selama kamu melakukan kontak dengan rantai jurang ini, maka itu akan diaktifkan. Jika kamu memutuskannya dengan keras, maka fluktuasinya disebabkan akan dirasakan oleh Kaisar Wuyue dan yang lainnya. Dan kemudian itu akan menjadi lebih merepotkan. Rantai jurang tidak seperti kekuatan lain di dunia bawah, itu tidak dapat dipatahkan dengan mudah. Dan itu hanya dapat dipatahkan dengan kekerasan, yang pastinya akan membuat khawatir Kaisar Wuyue dan yang lainnya. Jangan khawatir, tidak akan ada kekerasan yang digunakan, kata Kincen. Dia berkata dengan tenang. Dan saat ini Molly mengabaikan kata-kata Kaisar Naga Penjara dan Molly langsung sampai ke rantai jurang yang mengikat Kaisar Naga Penjara.
dan lalu Molly langsung menyentuh salah satu rantai jurang tersebut dengan tangan kanannya. "Hati-hati," kata Kaisar Naga Penjara. Dia telah menjelaskannya dengan sangat jelas bahwa jika Molly memutuskannya dengan paksa, maka rantai jurang ini akan diaktifkan dan tidak ada orang yang bisa melarikan diri saat itu. Kenapa orang ini begitu ceroboh? Akan tetapi sebelum Kaisar Naga Penjara selesai berbicara, saat berikutnya mata Kaisar Naga Penjara tiba-tiba membelalak. Dia melihat bahwa setelah rantai jurang dipegang oleh Molly, tidak hanya tidak terjadi kerusuhan sama sekali, tetapi juga nampak rantai itu patuh seperti anjing peliharaan, mengelilingi Molly dengan postur seperti itu, seolah-olah para pelayan sedang menjaga kaisarnya. "Ini, apa yang terjadi?" kata Kaisar Naga Penjara. Dia langsung tercengang. "Menarik, rantai ini tampaknya sangat luar biasa," kata Molly. Dia memegang rantai itu di tangannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat ini rantai di depannya memberi perasaan yang sangat intim, menyebabkan sumber di tubuh Molly sedikit bergerak sepertinya bangkit. Di mata semua orang yang tercengang, mereka terlihat bahwa rantai yang telah mengikat Kaisar Naga Penjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya itu langsung ditarik dari tubuh Kaisar Naga Penjara oleh Molly. Pada saat yang sama ketika rantai itu terputus dari altar jurang, nampak itu langsung jatuh ke tangan Molly. "Rantai jurang pergi," kata Molly. Dia berteriak. Seketika rantai jurang itu seperti ular dunia bawah meledak dalam sekejap, berenang pelan membentuk jurang besar, memancarkan aura menakutkan yang menekan segalanya. Melihat ini, mata Kaisar Yoming melotot. Kaisar Naga Penjara di altar bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana situasinya? Selama ratusan juta tahun, rantai jurang ini telah menekan dan memblokir orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, menyempurnakan asal-usul mereka dan memperkuat lorong jurang ini. Ini merupakan mimpi buruk bagi orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah di Gunung Hunyue. Tapi sekarang rantai itu sangat mudah untuk ditaklukkan oleh seorang pria kecil di depannya. Apakah kamu bercanda tentang dunia bawah? Kaisar Naga Penjara, dia masih mengingat dengan jelas adegan di mana dia seperti mayat berjalan di bawah tekanan rantai jurang itu. Selama bertahun-tahun dia disiksa oleh kekuatan jurang siang dan malam dan dia menderita kesakitan. Tapi sekarang Kaisar Naga Penjara memandang Molly dengan tidak percaya. "Ya, rantai ini sangat cocok denganku," kata Molly. Dia memandang rantai itu dengan penuh semangat. Rantai jurang yang mengelilingi tubuhnya dengan ekspresi yang sangat terkejut di matanya. Rantai itu terlihat berkeliaran di sekujur tubuh Molly. Setiap rantai memancarkan aura jurang yang membuat jantung berdebar-debar. Itu seperti menekan kehampaan dan mampu menembus ahli kuat tingkat Kaisar Agung. Ekspresi Molly menjadi bersemangat. Dirinya selalu kekurangan senjata, baik itu di alam semesta asli ataupun lautan kosmik maupun di dunia bawah. Namun sekarang setelah mendapatkan rantai jurang ini, Molly tiba-tiba merasa seperti sedang didorong oleh sesuatu. Dan dia merasa setelah mendapatkan rantai jurang ini, kekuatan dirinya setidaknya bisa meningkat beberapa persen. Dan efektivitas tempurnya akan meningkat dengan pesat. "Dan Kincen," kata Molly. Dia tanpa sadar tiba-tiba menoleh untuk melihat Kincen. "Karena kamu mendapatkannya sendiri, maka simpan saja rantai jurang ini untukmu," kata Kincen dengan tenang. "Oke," kata Molly. Dia bersemangat. Dia mengangkat tangannya. Seketika rantai-rantai yang tak terhitung jumlahnya langsung terserap ke dalam tubuhnya dan menghilang seperti batu yang tenggelam ke dalam laut tanpa mengeluarkan suara apapun. Tapi setelah melepaskan rantainya, tiba-tiba Molly pun terkejut. Kenapa dia harus meminta persetujuan Kincen untuk itu? Bagaimana mungkin dia, seorang putra yang sangat bangga, begitu rendah hati di depan Kincen? Memikirkan hal ini, ekspresi bangga dan gembira pada Molly tiba-tiba berubah menjadi jelek lagi. "Kaisar Naga Penjara, kamu bebas sekarang," kata Kincen. Dia memandang Kaisar Naga Penjara di bawah. Keterkejutan di hati Kaisar Naga Penjara tampak bingung, matanya sedikit linglung dan dia bergumam, "Apa aku bebas?" Begitu dia selesai berbicara, dia tanpa sadar naik ke langit. Namun sebelum dia bisa meninggalkan altar, tiba-tiba penghalang jurang yang tak kasat mata muncul di atas altar, mencoba menekan Kaisar Naga Penjara lagi. Selain lantai jurang di altar, di depannya nampak juga berisi kekuatan penindasan yang menyegel beberapa makhluk di dalamnya.
Penghalang jurang menyentuh tubuh Kaisar Naga Penjara dan tiba-tiba tubuh Kaisar Naga Penjara seperti terbakar. Dia dengan gila-gilaan tersulut oleh kekuatan api jurang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu adalah api jurang, kata utusan suci Teratai Hitam. Melihat api jurang gelap yang terus-menerus menyala di tubuh Kaisar Naga Penjara, utusan suci Teratai Hitam terkejut. Kaisar Yoming juga memandangnya. Apa api jurang? Utusan suci Teratai Hitam mengangguk dengan tergesa-gesa. Yah, api ini adalah api jurang. Api jurang itu adalah api yang dapat membakar segala sesuatu di dunia. Terutama di laut kosmik, api ini tidak akan ada yang bisa menghentikan pembakarannya. Tapi api jurang ini tidak sepenuhnya membakar asal-usul Kaisar Naga Penjara. Dan itu selalu memperkuat lorong julang. Qin-Chen yang melihatnya mengerutkan kening. Oh, aku tidak menyangka altar ini begitu berguna. Harus dikatakan bahwa anggota klan jurang dari Kaisar Wuyue sangat siap. Tidak hanya mereka diperkuat oleh rantai jurang, tetapi itu juga dihadang oleh api jurang di altar. Jika makhluk di dalam mencoba melarikan diri dari jangkauan altar jurang, maka mereka akan langsung menyalakan api jurang untuk membakar seluruh sumbernya dan mengubahnya menjadi nutrisi. Cara-cara seperti ini memang sejalan dengan gaya Kaisar Wuyue yang sangat kejam. Kemudian utusan suci Teratai Hitam buru-buru berkata kepada Qin-Chen, Tuan, mungkin kekuatan di tubuh Tuan Moli dapat menekan api jurang. Mata Moli juga nampak bersinar dan dia segera bergegas turun dan berkata, Qin-Chen, serahkan api jurang ini padaku. Namun sebelum Moli selesai berbicara, Qin-Chen sudah sampai di penghalang jurang. Tidak perlu, serahkan saja api jurang ini padaku, kata Qin-Chen matanya dingin. Api yang dihasilkan dari jurang itu agak menarik perhatian Qin-Chen. Sedikit penasaran. Apa perbedaan antara nyala api jurang ini dan api laut kosmik miliknya? Mata Qin-Chen dingin dan di saat dia berbicara, tangannya yang besar telah menyentuh penghalang jurang. Seketika api yang menakutkan mengikuti tangan Qin-Chen dan menyebar ke tubuhnya. Lalu dengan keras seluruh tubuh Qin-Chen berubah menjadi pilar api hitam yang menyala-nyala. Dan seluruh tubuh Qin-Chen tampak seperti manusia yang terbakar api. Di ruang kosong ini, api jurang menyala dalam sekejap dan tidak ada makhluk yang menyentuhnya yang dapat menghentikan pembakarannya. Melihat itu, wajah Kaisar Yoming tiba-tiba berubah. Dia merasa sedikit tidak nyaman ketika dia ingin melangkah maju dan berkata dengan cemas, Nah Qin-Chen, kamu sangat ceroboh. Serahkan saja api jurang ini kepada si iblis kecil Moli itu. Dia punya darah klan jurang. Api jurang seharusnya dapat membakarnya sampai mati. Dan meskipun membakarnya sampai mati, itu tidak akan menyakitinya. Namun jika terjadi sesuatu padamu, maka apa yang harus kami lakukan? Kata Kaisar Yoming. Dia memandang Qin-Chen yang terbakar. Dan dia sangatlah cemas. Api jurang ini mengalir ke tubuh Qin-Chen dengan ganas. Itu terus-menerus membakar tubuh Qin-Chen. Dan api jurang yang mengerikan itu juga turun langsung ke lautan jiwa Qin-Chen. Langsung menyulut api jiwa Qin-Chen. Api teratai hijau, kata Qin-Chen. Dia tiba-tiba mengaktifkan api teratai hijau kekacauan di benaknya. Dalam sekejap api teratai hijau mekar satu demi satu dan napas kacau yang tak ada habisnya memenuhi udara langsung bertabrakan dengan api jurang. Kedua api itu nampak bertabrakan dan dengan cepat membentuk pemandangan yang menakutkan. Suara api yang merobek terdengar dan Qin-Chen terkejut melihat api teratai hijau kekacauannya langsung menyala di bawah sentuhan api jurang. Dan api teratai hijau yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat ditekan. Api jurang memang kuat, kata Qin-Chen mengerutkan kening. Api teratai hijau kekacauannya ini dikeluarkan olehnya dari alam semesta asli. Ini adalah perpaduan dari api yang tak terhitung jumlahnya yang diperoleh oleh Qin-Chen di masa lalu. Setelah bertahun-tahun kerusuhan guntur, Qin-Chen telah dibaptis dan dipadatkan. Api ini sangat kuat dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi Kaisar Agung biasa. Namun pada saat ini di bawah nyala api jurang, api teratai hijau terus-menerus menyusut yang sedikit mengejutkan Qin-Chen. Dan yang lebih mengejutkan Qin-Chen adalah ketika api jurang menyulut api teratai hijau, itu benar-benar melarutkan kekuatan asli dalam api teratai hijau. Seolah-olah dua kekuatan, yaitu satu yin dan yang satu yang, nampak saling menetralkan. Dan api jurang ini jelas mengambil alih api teratai hijau yang terus mundur. Lautan jiwa Qin-Chen diserang oleh api jurang dan terbakar secara tiba-tiba.
Setiap jejak kekuatan jiwa Kincen dengan cepat dimakan oleh api jurang. Pada saat ini api jurang itu seperti binatang jurang raksasa dengan liar melahap semua kekuatan. Apakah itu api teratai hijau atau tubuh dan jiwa Kincen, semuanya tersulut olehnya dan ditelan sedikit demi sedikit oleh api jurang. Pantas saja api jurang ini menjadi musuh laut kosmik. Melihat pemandangan ini, Kincen tersentak dan merasa meskipun dia belum pernah menerobos ke ranah Kaisar Agung, baik tubuh dan jiwanya itu telah mencapai kondisi yang sangat menakutkan, dan kekuatan Kaisar Agung biasa tidak akan dapat membubarkannya. Tapi, pancaran dari api jurang ini saja itu mengandung kekuatan yang begitu menakutkan, dan begitu dilepaskan maka itu akan berubah seperti wabah. Bagaimana orang-orang kuat di laut kosmik bisa melawan klan jurang? Tuanku, melihat api gelap di tubuh Kincen yang menyala-nyala menjadi semakin ganas, ekspresi Dewi Tain dan yang lainnya berubah. Apa yang dapat aku lakukan dengan hal ini? Dia segera menatap dengan tergesa-gesa. Iblis kecil Molly, cepat naik dan pimpin api jurang itu menjauh dari tubuh Kincen dan Kaisar Naga Penjara. Lalu bawa kepada dirimu sendiri, jangan biarkan apapun terjadi pada Kincen. Mendengar itu, Molly nampak ekspresinya jelek tapi hatinya masih sedikit bangga. Sepertinya Kincen masih tidak akan bisa hidup tanpanya di dunia bawah. Di dalam hatinya, Molly terus bergerak. Dia mengambil langkah maju dan berjalan langsung menuju ke arah Kincen, berniat untuk menarik api jurang dari di tubuh Kincen menuju ke tubuhnya sendiri. Api jurang di depannya tidak memiliki kekuatan untuk menyakitinya, melainkan itu malah memberi Molly perasaan yang sangat hangat. Tapi sebelum Molly bisa menyentuh Kincen, tiba-tiba Kincen yang terbungkus api gelap berkata dengan tenang, "Tidak perlu," kata Kincen. Kata-kata Kincen itu pun jatuh dan tiba-tiba guntur yang mengerikan meledak dari tubuh Kincen. Dan di bawah guntur ini api jurang yang menyelimuti Kincen yang sebelumnya tidak dapat dipadamkan itu seketika padam dalam sekejap dan seketika dimusnahkan.